Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Hamzah Rizky dari Polbangtan Bogor, jurusan peternakan. Nah, saya ini tadi kan habis main-main ke rumah Bapak Gisa. Ya, beliau punya peternakan kambing banyak bener, gila. Iya. Jadi kan ini bapak-bapak, ibu-ibu kelompok ternak namanya Mawar Jaya. oh Mawar Jaya. Oke. Nah, jadi kan gini, saya dapat permasalahan dari Bapak Gisa tentang limbah dari kotoran ternak kambingnya. Iya. Karena ternak kambingnya limbahnya ini menumpuk kotorannya ini. Ya bau. Kotoran apa namanya? Gimana nih? Diprotes tetangga. Ini bau kayak Apa namanya kalau di sini ibu-ibu, bapak-bapak? Ini Sedih. candil. Pokoknya kotoran ternaknya limbahnya ya. Selintil. Nah, jadi ada nih solusinya nih biar kita bisa memanfaatkan limbah dari kotoran ternak kita nih, Iya, baik Pak. dari kambing, domba, sama bisa dimanfaatin, yaitu sebagai pupuk organik atau namanya pupuk bokasi, ibu-ibu. Nih, Iya, Pak, dibuat. jadi biar bisa ngelihat apa aja sih pupuk bokasi itu apa, terus gimana caranya, terus manfaatnya apa, saya bagiin dulu ya nih layarnya. Kasih Pak. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, jadi bisa dilihat ya ibu-ibu, bapak-bapak di layar yang saya bagikan itu. Jadi di dalamnya itu apa sih pupuk bokasi itu ya? Nah, bokasi itu pupuk kotoran ternak yang dimanfaatkan, maksudnya kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik dengan cara difermentasi. Nah, tujuannya apa dijadiin pupuk ini, yang nantinya pupuk ini diaplikasikan kepada tanah agar tanah itu menjadi subur, jadi tanaman yang kita tanam itu menjadi bagus, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi terus manfaatnya apa sih selain bikin tanah subur tuh? Jadi menambah unsur nutrisi di dalam tanahnya. Jadi tanaman yang kita tanam itu jadi lebih sehat, lebih gede. Terus mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Jadi kalau kita nanam tapi kita pakainya pupuk kimia itu bakal kedepannya itu bakal merusak tanah yang kita pakai, kedepannya bakal jelek. Jadi kita tergantung pasti tergantung pupuk kimia, jadi kita harus beli lagi pupuk kimia itu. Nah, terus manfaatnya apalagi dari pupuk bokasi itu, yaitu aman bagi lingkungan. Jadi kalau kita pakai pupuk kimia kan yang tadi bakal rusak, sedangkan kita kalau pakai pupuk bokasi dari kotoran ternak kita sendiri bakal lebih aman. Nah, terus gimana sih ya cara bikinnya pupuk bokasi ini? Yang tentunya kita bahan-bahannya yang utama adalah kotoran ternak kita nih kotoran ternak kita. Nah, kotoran ternak kita ini kita sebarin dulu nih, kita gelar dulu ininya kotorannya. Nah, usahakan pupuk kotorannya ini jangan yang baru, ibu, harus yang udah numpuk lama itu, jadi kan agak kering, jadi nggak basah. Nah, terus apalagi bahannya itu kapur dolomit. Nah, kapur, tahu kan kapur, bapak ibu? Tahu. Nah, kapur nih. Nah, kapur. Terus ada bekatul atau dedek. Nah, dedek. Terus ada molasses atau tetes tebu. Bisa juga diganti kalau nggak ada tetes tebu atau molasses, bisa pakai gula merah. Nah, terus yang supaya fermentasinya cepat itu kita pakai E4
Tahu kan bapak-bapak ibu-ibu Tahu, empat? tahu. Nah, itu. Nah, terus air secukupnya aja. Jadi yang terus gimana cara buatnya? Terus yang cara buatnya yaitu yang pertama kita bikin larutannya dulu ibu. Nah, yang molasses itu apa gula merah dicampur M4 dicampurin ke air. Udah Diaduk dulu, Pak. diaduk, Iya. diaduk, Rata, Pak. diaduk sampai rata. Terus kita siram-siramin ke kotoran ternak yang udah kita gelar. Nah ini contohnya kita udah gelar, terus kita siram-siramin nih. Jadi ciprat-cipratin. Oh, Siram. bisa pakai apa istilahnya? Berat ya. Nah bisa juga pakai apa namanya semprotan itu. Apa namanya emrat ya. Nah, terus habis disiram pakai campuran molasses M4, kita campurin dolomit secara merata itu ditabur-taburin ibu. Jadi dicampurin terus tambah lagi sama bekatul tadi, dedak tadi ditabur-taburin juga sama. Nah habis itu kita aduk ibu, aduk semuanya, diaduk semuanya ini kotoran bekatul sama itu sampai merata Campur semua. iya sampai merata. Habis itu kita diemin sama itu didieminnya ditutup rapat pakai terpal begitu. Setiap 3 hari sekali kita aduk-aduk lagi bapak-bapak ibu, diaduk sampai rata supaya oksigen tuh masuk ke ini, bisa terkena oksigen. Jadi penguapan di dalam itu panas bapak ibu. Pupuk ini kotoran ini kalau didiemin aja tuh dia bakal panas. Jadi kita harus diaduk biar panasnya itu keluar. Gitu. Terus ketika sudah 2 minggu 3 minggu itu udah bisa dipakai untuk pupuk, kita bisa aplikasikan ke tanaman. Nah tapi kan kadang ada juga yang masih kasar ya, masih bentuk kotoran candil-candilnya gini, bisa kita pakai chopper. Nah kayak yang ada di sebelah sini, ini alatnya. Nah, chopper biar pupuknya itu lebih halus. Ya, nah, terus pas dicopot kan udah halus, udah bagus tuh. Nah itu kalau warna coklat udah bagus, itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Ini bisa diaplikasikan dengan cara kita taburin aja ke tanaman kita. Misalnya di ladang kita punya tanaman apa pun bisa diaplikasikan pakai pupuk lokasi ini. Nah takarannya itu bisa 2-5 ton per hektar, atau sama aja 0,2 sampai 0,5 2 on per meternya 2 on. Nah terus bisa juga dicampurin ke tanah dulu. Kita campurin pupuknya ke tanah, kita pacul. Kalau tabur doang bisa juga, tapi kan kalau dicampurin dulu dipacul-pacul bakal lebih meresap ke tanah. Merata ya? Bapak Ibu bisa merata. Lebih nyatu. Nah, mungkin gitu Bapak Ibu yang bisa saya jelasin ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ditanyain. Gini mas, Ya, sok silakan. kalau kotorannya dicampur gimana ya mas? Misalkan kotoran kambing sama kotoran sapi gitu dicampur, bisa gak mas? Oh, bisa. Dengan syarat kotorannya kering. Jangan yang tadi, jangan yang baru turun dari ternak langsung dipakai dicampurin gitu. Nanti malah busuk dan berjamur. Jadi harus kering Ya, betul. Mas ini belum dibawa pulang nih. Nah iya boleh Bu. Barangkali di rumah mau bikin terus lupa kan penjelasan, bisa dilihat dari player yang sudah saya
baru gitu. Semua nih, Mas. Oh, sama-sama. Si Mas. Ya, mungkin sekian saja ya dari saya, Bu. Barangkali Bapak Ibu mau melanjutin kegiatannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Selamat Mas. Yuk, lanjut.